sebenarnya apa? Apa dan bagaimana visi misi, tujuan atau harapan dari Suruh Nusantara itu sendiri? Terus Suruh Nusantara itu sebenarnya kan saya rintis, kata suruh itu susuh kawruh. Oh, susuh kawruh. Jadi bangsa Indonesia itu harus kembali kepada ajaran jati diri. Dalam arti ketika diterjemahkan di era milenial itu harus berani mengubah mindset. Jadi sekilas saya jelaskan bahwa hari ini pasca Majapahit lengser kita berhadapan kepada atau masih terkena post kolonial syndrome. Hari ini kita tuh tetap merasa menjadi bangsa yang inferior. Maka Suruh ini saya dirikan, maka untuk kembali menstrukturi jati diri bangsa. Nah, ketika niku saya kembangkan, saya mengangkat kearifan terutama yang disebut Jawa Dipa. Jawa itulah artinya way of life atau jalan dari bagaimana bangsa ini bisa mengalami eksistensi dan kejayaan seperti Majapahit, terus Medang, terus kata Sriwijaya. Itu minimal kita harus mencontoh karena bangsa yang besar itu bangsa yang mau belajar dari sejarah leluhurnya. Contohnya nggih Cina, Israel, Jepang. Lah sakniki jane Nuswantara niku kudune ngoten lho. Nah, kemarin kula niki kan ning Magetan niki lone wolf, perjalanan sunyi, serigala sepi. Nah, ketika jenengan ngubungi kula menika ternyata wonten dulur-dulur yang juga penghayat, termasuk hari ini kita bisa sampai ke Wonomulyo, ini sebuah kerinduan dan gairah baru untuk saya pribadi. Karena ternyata saya didukung dengan saudara-saudara dulu dan saya rasa ini sesepuh-sesepuh ini ya harus bergotong royong. Inilah ajaran kita. Terus gini Mas Tunjung, gambaran Mas Tunjung. Jadi agar yang penjenengan sampaikan tadi tidak terkesan itu hanya pilih sepuh atau kalangan orang tua ke atas. Karena Magetan ini kan penduduk terbesarnya ini adalah kaum milenial atau anak-anak muda. Apa yang menjadi rencana pemikiran Mas Tunjung agar gerakan Suruh Nusantara ini yang notabene mengembalikan kejayaan Nusantara ini ke depan itu menjadi juga digemari atau kalangan milenial, kalangan muda itu memahami dan mengerti itu rencana seperti apa nih? Jadi saya ini lebih bersifat lentur dan fleksibel karena jagat ini selalu mengalami perubahan. Sementara jenengan yang masih menjaga ajaran-ajaran klasik bersifat kuno dan dipakemkan, itu saya berusaha untuk menjembatani dan mentranslate. Misalnya mau bahasa Jawa ini saya terjemahkan ke bahasa Inggris dan dikenal oleh orang asing dan kita kenalkan bahwa kita punya desa, kita punya gunung, kita punya ini kan mereka seneng. Karena orang-orang yang datang dari pelancong barat atau orang yang datang ke situ gak mudeng bahwa di sana itu tidak ada tempat untuk merefleksikan diri. Dan Nusantara ini saya duwe ruang-ruang oksigen yang digunakan untuk wellness. Makanya konsepnya wellness itu golek tombo. Wong-wong rene ini golek tombo, Mbah. Ngoten lho. Lah akhirnya kula mendirikan Suruh, ngajari meditasi, ngajari semedi, duduke ajaran wayang, apa artinya gamelan itu saya terjemahkan ke bahasa milenial agar ini tidak hilang. Nah jenengan ini sebagai pepundene itu tak dadekne saka guru. Nah nanti figur seperti jenengan ini sangat dibutuhkan untuk bangsa ini. Kaitannya dianggap pentingnya apa? Ya ini karakter bangsa. Nah ini dianggap tidak penting, justru nanti untuk menghandle sektor pertanian, sektor kemaritiman, sektor ini mentalnya tidak siap karena tidak pede, tidak punya pakaian sendiri. Nah kita masih berkolaborasi. Saya sebagai pemuda yang hari ini aliran saya itu aliran progresif. Karena saya menerima sesuatu itu harus menerima perubahan. Dan nyata-nyatanya banyak sedulur yang akhirnya mengalami perubahan pencerahan mindset, pola berpikir. Jadi gak monoton. Dan orang-orang yang di desa sudah ini bagaimana kita kenalkan kepada dunia bahwa itu loh contohnya surga gini. Kan delok wong budal ning sawah, lombok katon regen wohe, tomat katon regen. Nah inilah potensi kita. Dan ini Magetan ini tenggon lahir itu loh, Mbah. Iya. Betul. Jadi oke. Selain itu Mas Tunjung, sebenarnya saat ini ya, saya secara pribadi, saya bukan hanya saya, kita semua tentu akan rindu terhadap pola kehidupan seperti nenek moyang kita dulu. Di mana di sana ada bagaimana adat sopan santun, toto kromo, angga ungguh, kemudian bagaimana kalau kita kaitkan dengan masalah pertanian dan peternakan, bagaimana agar anak-anak muda ini tidak hanya tergila-gila harus urbanisasi ke kota ya,
tapi bangga suka desa ya. Potensi desa. Menyukai memperjuangkan, menggeluti untuk meraih sejahtera itu dengan mengelola potensi yang ada di desanya. Kira pandangan Mas Tunjung gimana? Jadi selaras dengan kata presiden bahwa desa itu harus bangkit. Karena kota itu sudah memberat, karena tidak seimbang, karena kita akhirnya hanya dididik untuk berpindah ke kota hanya untuk insting mencari makan. Iya. Padahal makan itu hasil pengelolaan kita, bukan kita ikut industri. Dan kalau kita ikut industri itu seperti robot. Jadi sekolah kita tuh mempersiapkan kita menjadi robot. Setelah lulus nanti jadi budak industri. Itu yang saya lihat. Iya. Tapi hari ini ada secercah harapan ketika kita kembali ke desa, menangani potensi desa dari jenengan yang mengusung tema organik kepada pupuk. Betul. Itu penyembuhan, itu kesuburan. Dan nanti kita bebaskan petani-petani kita tuh dari kecanduan takut pupuk tidak tersedia. Karena kita merubah mindset, sebenarnya bukan karena takutnya itu, karena kamu ditakut-takuti oleh birokrasi yang dimainkan oleh kalangan tertentu. Tapi hari ini kita kembali kepada ajaran leluhur, itu merefresh pemahaman kita tentang apa sih yang diajarkan oleh leluhur, bahwa mereka dulu pernah berdaya secara ekonomi, berdikari secara politik, dan memiliki mental yang luar biasa untuk terus membangun kehidupan. Ternyata desa itu potensi. Contoh nggih, dinten iki kan sekolah niku dianggap kan nonton bangku, Mbah. Padahal tiang zaman biyen tuh wonten Sinoman, wonten Rewang niku jane sekolah. Iya. Ala Jawa kuno. Kearifan lokal. Ala desa. Itu kan harus mulai hilang. Nah, hari ini kita kembali harus mulai ngergeni dengan ya nanggep budaya, seni budaya itu menyampaikan. Tontonan bisa menjadi tontonan seperti dengan itu. Dan nanti ketika kita memasuki proses di sini, di itu orangnya banyak sih stres, depresi, penyakit Mbak. Dan itu dijak moro ning gunung, moro ning apa itu terapi. Nah ini kita jadikan potensi. Ketika nanti harapan saya, ini mau harapan. Ketika saya bisa menghadirkan banyak orang, desa ini bisa mempersiapkan produk-produk yang akan diberikan, dijual kepada orang-orang yang saya datangkan. Nah ini kerja kita bareng-bareng. Jenengan yang memiliki kedudukan figur tertentu di bidang lapangan seni budaya dan malah duduk sebagai anggota dewan, saya sebagai pemikir, saya sebagai penggagas itu nanti berkolaborasi lah paling jenengan. Desa itu harus bangkit, intinya ngoten. Satu lagi Mas Tunjung, selain yang kita bahas tadi, kita kembali kepada mencintai, menyayangi, menghormati, menghargai Ibu Pertiwi ya. Yang notabene yang dimaksud Ibu Pertiwi ini adalah bumi, yang kita lebih fokusnya adalah tanah. Selama ini Mas Tunjung, problem yang paling utama yang dirasakan oleh masyarakat Magetan, utamanya masyarakat petani yang notabene tinggal di pedesaan, yang jumlahnya 80% itu adalah saat ini itu mereka mengalami kesulitan, kelangkaan pupuk, utamanya pupuk bersubsidi. Nah, padahal kita sudah tahu pupuk bersubsidi itu otomatis notabene kimia yang merusak. Mungkin Mas Tunjung punya pandangan atau mungkin punya solusi agar para petani ini tetap semangat ya, tetap semangat, tidak putus asa dan tidak frustasi. Mungkin ada pandangan seperti apa? Jadi niku kan harus bersifat utuh dan holistik, Mbak. Jadi tiang saat niki itu cuma ditakut-takuti oleh sistem birokrasi tertentu. Jadi misalnya pupuk ini dikembangkan ya untuk mereka yang akhirnya bisa dimonopoli dari mental rakyat kita, petani kita. Lah hari ini kita tuh ayo hadir untuk gede hati, mensolusikan dengan pupuk organik. Organik itu pola organik, tidak hanya pupuk ya. Pupuk itu salah satu produknya. Berarti itu merawat alam dan diri kita. Karena bahan sintetis ini pencipta kanker, pencipta penyakit-penyakit yang luar biasa. Masyarakat hanya tahunya tidak bisa jual ini gara-gara tidak ada pupuk, makanya dia pakai pupuk kimia, takut tertulak. Nah nanti kita solusikan bagaimana kita membebaskan itu semua jeratan-jeratan dari imperialis itu. Ada solusinya ya? Mas ada solusi nih? Ya. Nah itu nanti jenengan sudah punya produk pupuk, kita ajari untuk merawat, kita ajari cara mendistribusikan, dan bagaimana salah satunya saya bisa mendatangkan orang, dengan media kita bisa memasarkan produk yang ada di desa setempat dengan binaan organik. Di sini nanti ada konsep wellness, menyembuhkan diri dengan menyembuhkan tanah, karena apa yang kita makan ini berdampak kepada jagat alit atau tubuh kita. Kalau kita banyak memakan zat kimia, kita akan membuat kiamat tubuh kita. Itu jelas. Itu ajaran leluhur. Makanya enek Pertiwi dengan menyuburkan, mengembalikan tanah kepada organik. Itu siklus alamiah. Itu kita mengembalikan kesembuhan secara holistik. Karena nek boten ngoten, ya kita ini mengkiamatkan diri kita sendiri. Dan ini konsep Pertiwi bumi ini sudah dilakukan leluhur zaman dia. Makanya kalau belajar konsep organik itu, dia mbahku itu nandure
wit juar itu diketoki gua ning sawah ben basa. Dibuka. Nggih zaman biyen nggih. Itu kan sudah kecerdasan. Iya. Dan umurnya ya dawa-dawa. Lah sakniki wis digawekne produk organik yang diambil dari riset itu nanti kita tinggal sosialisasi ke masyarakat kita. Dan ini butuh orang-orang yang ada figurnya seperti jenengan, dengan saya, dengan beberapa orang ini dididik petani kita agar mentalnya itu lebih mantap. Dan nanti kita bagaimana carikan solusi agar mereka berdikari desa ini di desa mandiri. Jadi desa bersifat transaksional. Karena ketika saya lihat data politik hari ini itu diambil oleh media sosial. Dan rata-rata media sosial itu dipegang operatornya oleh orang-orang yang masih umurnya paling 20 sampai 30 generasi Z. Dan mereka itu jenenge ngertos, mereka itu adalah orang-orang insecure, orang-orang yang tidak memiliki jati diri atau tidak pede dengan dirinya. Kasus budaya yang berubah, urbanisasi, konflik keluarga, suasana parenting, pendidikan orang tua yang berubah, sementara budaya masif yang datang. Nah ini membuat mereka itu bergejolak. Ketoknya pinter sekolah gitu kan, tapi dia ini stres. Lah niku gak iso nek koyo saiki we tak wae mobil milih aku ya golekno masa gak iso. Karena dia saja nggak percaya kepada dirinya, apalagi percaya pada orang lah. Figur itu penting. Figur itu penting karena dia rindu itu. Ketika di media sosial tuh ada orang yang seperti sosok bapak, ramah, loyal, itu sih dibutuhkan. Itu bukan hanya sekedar citra, tapi dibutuhkan real. Kata loh, Mas. Nah ini tokoh pemuda-pemuda inilah yang akan nanti kita angkat. Karena nek hari ini caranya nandur swarga itu ya generasi muda. Sing kita oke. Ya pada akhirnya kita berharap Mas Unjung ya, Nggih. warga masyarakat ini apapun yang terjadi kita tetap yakin, tetap semangat. Mari kita merawat dan merawat alam ini karena kita memang bagian dari alam itu sendiri. Mungkin itu Mas Unjung, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan di Saya kesempatan kira ini. cukup. Terima kasih karena jenengan semua sudah mengantar ke sini, memberikan ajang terbuka sekali. Semoga dari desa, dari kecamatan, dari kabupaten kita ngeremboko sampai ke wilayah negara dan Nusantara sampai dikenal ke seluruh mancanegara. Hari ini kita dandani cagake lagi, ompak-ompaknya sing wis geser, saka gurune yang mulai lapuk kita dandani. Berarti kapan-kapan kita kesini lagi ya. Yes, siap. Dan nanti ketemu